Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya di sini Ziad Akil, mahasiswa Sistem Informasi semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan tentang rangkuman mata kuliah dari sistem tersebar. Baik, kita mulai dari pengertian sistem tersebar atau terdistribusi, sama saja ya. Sistem terdistribusi terdiri dari dua kata, yaitu sistem dan terdistribusi. Sistem terdistribusi merupakan sekumpulan elemen yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya dan membentuk satu kesatuan untuk menyelesaikan satu tujuan yang spesifik atau menjalankan seperangkat fungsi. Adapun terdistribusi berasal dari kata distribusi, yang merupakan lawan kata sentralisasi, yang artinya penyebaran, sirkulasi, penyerahan, pembagian menjadi bagian-bagian kecil. Berawal dari pengertian kata-kata pembentuknya, sistem terdistribusi dapat didefinisikan sebagai suatu kesatuan dari elemen-elemen yang saling berinteraksi secara sistematis dan teratur untuk mendistribusikan data. Selanjutnya, pengertian lain dari sistem terdistribusi adalah sekumpulan prosesor yang tidak saling berbagi memori atau clock dan terhubung melalui jaringan komunikasi yang bervariasi, yaitu bisa melalui local area network ataupun melalui wide area network, dan dilengkapi dengan sistem software terdistribusi untuk membentuk fasilitas komputer terintegrasi. Ya, kemudian di sini ada, setelah kita mengerti tentang pengertiannya, di sini ada contoh umum yang merupakan aplikasi dari sistem terdistribusi, yaitu yang pertama internet. Ya, internet merupakan suatu sistem terdistribusi karena merupakan global jaringan interkoneksi komputer yang berkomunikasi melalui IP, Internet Protocol. Yang kedua, intranet merupakan jaringan teradministrasi terpisah dengan batasan pada kebijakan keamanan lokal. 3. Mobile atau komputasi di berbagai tempat. Laptop, PDA, mobile phone, printer, peralatan rumah, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, World Wide Web atau WWW, sistem untuk publikasi dan akses sumber daya dan layanan melalui internet. Ini di sini saya akan menjelaskan sejarah sistem terdistribusi. Sistem terdistribusi atau sistem komputasi sebelum tahun 1970. Pada saat itu kebanyakan sistem komputasi merupakan komputer yang besar dan terpusat. Beberapa aplikasi menggunakan jaringan komputer yang sederhana ke sistem pusat, dan proses dilakukan oleh satu buah komputer yang besar atau yang dikenal mainframe. Setelah tahun 1970 berkembanglah komputer mini dan dilanjutkan sampai dengan komputer mikro. Dikarenakan pada saat ini biaya pembuatan prosesor menurun, maka ada pertimbangan untuk menghemat biaya dengan memanfaatkan personal komputer untuk teknologi sistem terdistribusi dan perbandingan harga hardware yang sangat tinggi antar komputer mikro dengan komputer mainframe, komputer besar. Kemudian di sini karakteristik dan tujuan sistem terdistribusi. Adapun karakteristik yang sistem terdistribusi yang pertama adalah concurrency of components, pengaksesan suatu komponen sumber daya. Segala hal yang dapat digunakan bersama dalam jaringan komputer meliputi H, W, dan S, W, hardware dan software secara bersamaan. Contoh beberapa pemakai brosur mengakses halaman web secara bersamaan. Yang kedua, B,
no global clock. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam mensinkronkan waktu seluruh komputer atau perangkat yang terlibat, dapat berpengaruh pada pengiriman pesan data, seperti saat beberapa proses berebut ingin masuk ke critical session. Yang ketiga, independent failures of components, atau setiap komponen perangkat dapat mengalami kegagalan, namun komponen perangkat lain tetap berjalan dengan baik. Kemudian tujuan sistem terdistribusi adalah untuk memberikan akses bagi pengguna untuk dapat mengembangkan sumber daya sistem. Kemudian peningkatan kecepatan komputasi, meningkatkan availabilitas, kemudian mengatasi bottleneck di mana tumpukan pekerjaan pada suatu terminal dapat didistribusikan ke terminal lain, dan kemudian mendukung layanan dan mendukung sistem kerja jarak jauh, dan terakhir memudahkan kerja kelompok. Kemudian fungsi-fungsi yang dijalankan melalui sistem terdistribusi adalah membangun prototyping, yaitu membangun prototyping dengan membuat perancangan sementara yang berfokus pada penyajian kepada pelanggan. Kemudian yang B, evaluasi prototyping, yaitu evaluasi. Kegiatan evaluasi ini dilakukan oleh pelanggan apakah prototyping yang sudah dibangun sudah sesuai dengan keinginan pelanggan. Jika sudah sesuai, maka langkah 4 akan diambil. Jika tidak, prototyping direvisi dengan mengulangi langkah 1, 2, 3. Yang C, mengkodekan sistem, yaitu dalam tahap ini prototyping yang sudah disepakati diterjemahkan ke dalam bahasa programan yang sesuai. Yang D, menguji sistem, yaitu setelah sistem sudah menjadi suatu perangkat lunak yang siap dipakai harus dites dahulu. Yang E, evaluasi sistem, yaitu mengevaluasi apakah sistem yang sudah jadi siap yang sudah sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian yang F, menggunakan sistem, yaitu perangkat sudah siap untuk digunakan. Kemudian kelebihan dari sistem terdistribusi, yaitu dari segi ekonomi, sistem terdistribusi lebih murah. Kemudian dari segi ketersediaan, sistem ini termasuk sistem backup. Jika terjadi server yang mati, maka secara otomatis akan terbackup oleh server yang lain. Yang C, dari segi pengembangan yang lebih mudah, penambahan kecepatan server dapat dilakukan dengan sistem paralel. Pada sistem terpusat, pengembangan sistem harus menggunakan menambah HPC. Yang D, dari segi kecepatan, sistem terdistribusi termasuk tinggi kecepatannya. Kemudian keuntungan sistem terdistribusi, yaitu dari segi performanya. Kumpulan dari beberapa prosesor akan memberikan kinerja yang lebih baik daripada komputer yang terpusat. Kemudian keuntungan B, reliability. Apabila salah satu komponen terjadi kerusakan, sistem tetap dapat berjalan karena terbackup dengan server yang lain. Kemudian C, incremental growth. Mudah dalam melakukan penambahan komputer atau komponen. Yang ke-D, sharing data atau resources. Berbagi data adalah salah satu hal yang pokok pada kebanyakan aplikasi. Ya. Sekian dari saya presentasi ini, sistem tersebar. Semoga mudah dipahami dan kita semua dapat ilmu yang bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dari saya, Ziad Akil, sekian.